Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama, ada Ahmad Rahmadi Rendra yang berasal dari Universitas Sriwijaya. Yang kedua, ada Aidil Putra yang berasal dari Universitas Gunadarma. Yang ketiga, ada Firda Fitratul Unsa yang berasal dari Universitas Negeri Malang. Lalu yang keempat, ada Imam Tantowi yang berasal dari Universitas Sriwijaya. Yang kelima, ada Jenny Karyati Simanungkalit yang berasal dari Universitas Bina Dharma. Lalu yang terakhir, ada Muhammad Jumantoro yang berasal dari Universitas PGRI. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tantowi dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 34 SIBG NIK untuk menjelaskan materi mengenai penyusunan program orientasi. Baik, langsung saja masuk kepada materi menyusun program orientasi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa arti orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal atau pengenalan awal dari jalannya suatu cerita. Orientasi umumnya berisi pengenalan tokoh, watak, latar belakang, suasana, latar tempat, waktu, serta alur cerita. Dalam dunia kerja, orientasi adalah suatu program yang dibuat oleh perusahaan untuk memperkenalkan tempatnya kerja, tugas karyawan, kehidupan sosial, dan lingkungan tempat kerja. Lalu tujuan orientasi karyawan baru merupakan contohnya yaitu memiliki tujuan terhadap karyawan yang baru dimilikinya dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memperkenalkan lingkungan kerja kepada karyawan baru, lokasi-lokasi yang perlu diketahui, lalu mendukung karyawan dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan perusahaan yang baru. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri karyawan baru. 4. Mempersiapkan kondisi mental karyawan. 5. Karyawan mendapat pemahaman terkait organisasi dan budaya. Lalu menunjukkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, lalu menghindari terjadinya kekacauan yang sering terjadi saat karyawan baru saat menerima sebuah tugas dan tanggung jawab, lalu memberitahu kepada karyawan baru terkait pentingnya peran karyawan baru di dalam perusahaan, mempercepat proses sosialisasi antara karyawan lama dengan karyawan baru untuk meningkatkan proses penerimaan karyawan baru oleh staf karyawan lama, menimbulkan rasa diterima pada karyawan baru agar merasa nyaman saat menjadi bagian tim pada perusahaan. Dan yang terakhir, tujuan dari orientasi ini adalah memastikan produktivitas dan interaksi antar karyawan serta tim baik di lintas divisi dan departemen dapat dimulai dengan cepat dan efisien. Jadi itu tadi merupakan tujuan-tujuan awal dari orientasi karyawan ini ya teman-teman. Lalu kita masuk ke selanjutnya mengenai manfaat penerapan orientasi karyawan baru ini. Adapun manfaatnya kita persingkat yaitu pertama, karyawan menjadi lebih kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Karena dengan orientasi merupakan pengenalan tadi, maka karyawan akan menjadi lebih kompeten. Lalu karyawan baru mengenal cara bekerja yang tepat dalam suatu perusahaan. Tentu saja ketika kita telah melakukan orientasi, karyawan baru tersebut akan mengenal cara bekerja yang tepat dalam suatu perusahaan. Yang terakhir, karena telah mendapat informasi tentang perusahaan dan pekerjaan, karyawan akan menjadi lebih percaya diri serta optimis dalam bekerja. Hal ini sangat penting dikarenakan untuk produktivitas dari dalam suatu pekerjaan tersebut oleh karyawan baru itu. Lanjut mengenai jenis-jenis orientasi karyawan baru. Jenis-jenis orientasi karyawan baru terbagi menjadi 3 ya kawan-kawan. Yang pertama, personal orientation atau orientasi pada perorangan. Orientasi ini dilakukan untuk menggali personal dengan kemampuan individu dalam mengemukakan identitas diri, juga orang lain yang ada di sekitar dalam perusahaan dan organisasi. Lalu ada temporal orientation atau orientasi pada waktu. Tujuannya agar individu dapat mengetahui periode hubungan kerja baik masa dan waktu seperti hari masuk, tanggal libur, bulan khusus, tahun baik saat ini, informasi penting mengenai masa lalu atau masa yang akan datang. Lalu contoh jenis orientasi karyawan baru yang ketiga yaitu spatial orientation atau orientasi pada tempat. Nah, kemampuan individu untuk mendapat informasi terkait batasan ruang lingkup kerja atau lokasi tempat ia kerja serta hubungannya dengan lokasi-lokasi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Adapun kawan-kawan mengenai penyusunan program orientasi ini yaitu dengan memberikan sambutan yang menyenangkan kepada karyawan baru, melakukan office tour agar karyawan baru mengetahui lingkungan kerjanya, memberikan employee kit
dan contact person, memberitahukan peraturan perusahaan. Yang kelima, menjelaskan job desk dan struktur organisasi perusahaan. Yang keenam, menjelaskan istilah-istilah khusus, prosedur keamanan, kondisi gawat, darurat, dan jadwal kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, menjelaskan terkait benefit karyawan. Lalu terakhir kawan-kawan, ada yang namanya langkah-langkah program orientasi karyawan baru. Nah, berikut adalah langkah-langkah program orientasi karyawan terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu pre-arrival atau sebelum kedatangan, yaitu hal-hal yang perlu dipelajari oleh karyawan baru sebelum karyawan tersebut bergabung di dalam suatu perusahaan. Lalu ada encounter atau proses onboarding, yaitu tahapan di mana karyawan baru mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang perusahaan dan dihadapkan pada situasi bahwa harapan dan realita bisa jadi berbeda ketika sudah pertama mencoba merasakan lingkungan kerja tersebut. Yang terakhir yaitu metamorfosis atau tahap penyesuaian. Nah, ini adalah tahap terakhir di mana karyawan harus belajar mengatasi berbagai konsekuensi atau inkonsekuensi yang mereka temukan di dalam suatu perusahaan. Pada tahap ini, karyawan baru telah terlatih dalam pekerjaan mereka, menunjukkan kinerja yang efektif dan telah menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma para rekan kerjanya. Baik, mungkin itu saja kawan-kawan yang dapat kami sampaikan mengenai orientasi karyawan ini, mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, jenis-jenis, penyusunan program, hingga ke langkah-langkah penerapan dari orientasi karyawan baru ini. Semoga materi pada hari ini yang saya jelaskan dapat berguna bagi kita semua. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.